dengan BOS atau Biology on Study Session yang ketiga. Pada BOS kali ini kita mengangkat tema yaitu Be Confident to Face Challenge. Sebelumnya aku mau jelasin lagi ya BOS itu apa. BOS atau Biology on Study Session merupakan kegiatan bincang-bincang dengan narasumber, yaitu mahasiswa atau alumni Departemen Biologi dengan topik di bidang akademik dan prestasi, guna meningkatkan motivasi bagi mahasiswa biologi untuk meraih prestasi. Dan di BOS kali ini kita mengundang lagi nih narasumber yang gak kalah spesial dari sebelumnya, yaitu Kak Jelen Salmaslam. Halo Kak. Halo. Kakak gimana nih kabarnya hari ini? Wah, hari ini jujur ya, ini jadi salah satu pengalaman pertama aku buat ikut podcast. Jadi bisa dibilang hari spesial aku yang bakal aku persembahin buat teman-teman biologi semua dan terutama di podcast BOS kali ini. Oh my god, hari spesial banget nih. Ya, hari spesial. Gimana, nggak boleh bapak ya teman-teman buat hari spesial ini. Dari batas itu. Iya, oke. Ya. Oke Kak, mungkin aku mau nanya nih, kakak ini kan di biologi udah angkatan berapa Kak sekarang? 57. 57. Berarti ya Berarti udah semester berapa tuh? semester 7 juga. Wow. Dan udah masuk ke fase akhir dari kehidupan mahasiswa nih, harus ada mau end game. Oke. Oh berarti kakak punya ini gak dulu? Kenapa kakak milih jurusan biologi nih? Wah, ini pertanyaan yang menurut aku dasar dan penting banget sih. Kenapa? Karena jauh perjalanannya. Dulu kalau misalnya aku boleh jujur, pertama kali aku daftar di IPB itu adalah teknik sipil dan lingkungan. Jauh banget ya. Karena waktu itu sebenarnya basic aku adalah di lingkungannya itu sendiri. Jadi aku melihat bahwa teknik lingkungan ada di mana aja ya. Terus salah satunya ada di IPB dan itu juga ngerangkap sebagai teknik sipil yang aku lihat memang cukup bagus seperti itu. Tapi pada saat itu memang SNM masih belum menjadi rezeki aku buat IPB. Namun setelah dari sana aku tetap gak berkecil hati. Aku coba cari berbagai peluang dan ternyata ada salah satu peluang yang buat aku bisa masuk ke dalam kampus pertanian terbaik pada saat itu melewati jalur ketua OSIS. Dan dari sana akhirnya aku coba lihat kembali. Aku nggak mau kali ini membuang kesempatan itu dengan sia-sia. Kali ini aku coba untuk perhatikan kira-kira rekapan nilai aku yang benar-benar itu tuh diri aku banget sih yang mana gitu. Dan ternyata dari sana aku biologi yang memang punya nilai paling tinggi. Dan dari sana juga akhirnya aku riset. Ternyata memang biologi di IPB itu sendiri jadi top number 1 ya di kampus Indonesia. Itu berdasarkan yang aku pernah baca tuh di QS World Ranking University yang bahkan nomor 2 sama 3-nya aja tuh di UGM sama UI. Jadi ada kebanggaan juga tersendiri pada saat itu. Tapi kalau kakak nih biologi tuh emang kakak tuh suka atau emang kebetulan cuman wah ini kebetulan nih nilainya tinggi nih? Oke. Pertama kali aku lihat itu emang kayak mungkin jalan aku ada di biologi gitu, tapi belum menjadi keseluruhan diri aku ada di biologi gitu. Kayak yaudah aku nilai di biologi, aku yang penting waktu itu masuk IPB dulu gitu. Kenapa? Karena pada saat itu memang aku bisa melihat di sini kampus yang hebat itu juga bisa menciptakan mahasiswa yang hebat dengan berbagai kompetisi dan juga kegiatan-kegiatannya. Lalu pada akhirnya setelah 1-2 semester aku berjalan di IPB dan pada di semester ketiganya aku mulai sadar bahwa kayaknya emang gue gak pernah atau gue gak salah jalan di biologi ini. Kenapa? Karena perjalanan hebat versi aku itu aku mulai ketika aku masuk ke dalam departemen biologi itu sendiri. Oke, gila sih Kak, perjuangannya kayaknya berat banget ya dan butuh nggak kayak kalau kata orang tuh perjuangan tuh kayak orang yang di atas langsung di atas, padahal harus ada step-stepnya. Membalikan telapak tangan gitu, semudah membalikan telapak tangan itu padahal enggak kayak gitu. Iya. Panjang banget ceritanya. Oke Kak, kakak kan tertarik sama biologi banget nih ya ternyata setelah membuktikan dan masuk di IPB University. Dan aku baca-baca di CV kakak ini, ternyata kakak nih lebih suka perlombaannya nih, khususnya di bidang business plan sama videografi ya Kak. Itu alasannya ikutin lomba-lomba bidang tersebut kenapa Kak? Oke,
ini harus flashback lagi, mundur ke belakang. Kita flashback lagi ya Kak? Ya, kenapa? Karena sebenarnya aku bahas dulu dari video. Oke. Video itu pertama kali aku ngerasa bahwa aku ada di situ karena melihat sinematografi yang ada di dalam kehidupan ini itu adalah wujud lukisan terindah yang harus kita simpan dalam kenangan gitu. Dan salah satu caranya waktu itu adalah dengan kapabilitas aku merekam dan juga mengedit video. Itu pertama kali ketika SMA. Tapi setelah itu aku sadar bahwa ternyata apa yang aku kerjakan, karya-karya ini itu bisa punya potensi yang lebih. Dan dari situlah akhirnya aku tertarik buat coba ikutin berbagai kompetisi yang ada. Mulai dari tingkat pertama itu ada UHAMKA, itu dari Departemen Biologi UHAMKA, lomba video tentang keanekaragaman hayati, lingkungan, sustainability. Di situ aku submit bertema tentang bagaimana tahun 2050 itu akan menjadi bencana bagi umat manusia, tentang bagaimana keanekaragaman hayati akan rusak, sampah di mana-mana dan sejenisnya. Aku coba untuk libatin bagaimana cara aku pandai dalam skill digital dengan analisis biologis aku gitu. Dan pada akhirnya pada saat itu juga aku dengan tim alhamdulillah mendapatkan juara. Dan itu awal mula akhirnya aku ngerasa bahwa karya-karya yang selama ini aku nikmatin sendiri, mungkin teman-teman media sosial aku nikmatin atau bahkan teman-teman terdekat, pada akhirnya itu bisa menjadi sebuah karya yang lebih fenomenal ketika kita ikutkan ke dalam sebuah kompetisi. Dan itu juga bisa meningkatkan kapabilitas kita dari kompetisi tersebut. Kayak mungkin aku dari sana juga belajar, oh ternyata pandangan aku tentang sampah di tahun 2050 itu lebih luas. Terus juga dari skill editing video pun aku masih yang standar-standar aja. Dan dari situ aku melihat referensi-referensi video, boom, banyak yang bisa aku explore, banyak yang aku bisa pelajarin. Itu yang video. Gimana video nih? Dan bisnis, ya. Kalau bisnis itu juga perjalanannya, nah itu kan baik lagi kampus. Sejak aku masuk kampus ada kebanggaan tersendiri, ada dari diri aku sendiri yang merasa terpanggil bahwa aku udah masuk di kampus terbaik bangsa, maka aku nggak boleh jadi mahasiswa biasa aja. Aku juga harus jadi mahasiswa terbaik. Dan dari sana juga pada akhirnya aku coba ikuti berbagai kegiatan dan salah satunya itu memang di bisnis di semester 1. Fun fact-nya juga waktu itu aku ikut kegiatan Beyond, kegiatan mentoring gitu, dari BEM KM IPB, tapi waktu itu belum lolos sebagai peserta. Tapi maju sedikit sebentar ke 2023 ternyata alhamdulillah aku dipanggil kembali, tapi bukan sebagai peserta tapi sebagai mentor buat teman-teman peserta. Itu jadi sesuatu yang kayak oh iya, dulu belum ada sesuatu yang spesial, tapi dengan seiringnya berjalan waktu, selama kita bisa konsisten, selama kita bisa tetap on track, hal-hal baik juga akan tetap bisa mengikuti gitu dari belakang. Nah, oke, mundur lagi. Dari bisnis itu akhirnya aku selain ikut Beyond, aku juga ikut startup school. Itu ide pertama aku adalah tinggal tulang. Kebayang nggak? Apa itu? Jadi kalau misalnya sekarang kita melihat makanan-makanan ya di restoran atau di tempat nasi padang, atau kalau yang lebih familiar chicken tea ya sekarang. Kalau kita makan ayamnya, biasa kan tulangnya tuh dibuang ya. Atau oke lah tulang mudanya aja gitu, yang ujung-ujungnya, atau kalau misalnya paha bawah sisanya nggak dimakan. Nah tapi waktu itu di semester 1 aku dengan teman-teman kampusku juga di situ coba bikin gimana ya kalau tulang ini itu bisa dimakan utuh. Jadi tulang-tulang yang tulang-tulang yang hasil potongan ayam filet. Nah itu kan biasa tulangnya memang ada dijual juga tuh. Itu aku bikin presto, terus ditepungin, digoreng, terus dimakan. Dan itu waktu itu rasanya emang nikmat, tapi masih belum punya basic bisnis administrasinya. Jadi waktu itu belum bisa jadi salah satu penerima hibah di startup school IPB gitu. Dan akhirnya dari situ kegagalan pertama ya, mungkin kedua juga di Beyond, tapi menurutku ini bukan jadi sesuatu yang justru menjatuhkanku sangat dalam, tapi ketapel.
aku jatuh, aku terdorong ke belakang, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih jauh gitu. Dan pada akhirnya aku ikut berbagai kompetisi-kompetisi yang mulai dari departemen, fakultas, hingga IPB. Dan ya alhamdulillah hingga saat ini aku juga masih aktif untuk berbisnis maupun juga berkompetisi aktif. Keren banget sih kak. Aku jadi kayak wah ini kakak perjuangannya ternyata kayak ada sempat gagalnya juga. Ya, Mungkin pasti. orang-orang kayak nggak tahu nih sebenarnya Kak Jilan tuh sempet gagal. Kita cuma tahu kayak Kak Jilan tuh wah ini terus menang terus. Padahal kita nggak tahu di balik itu. Tapi kakak untuk bisnis plan-nya sendiri, kan kakak mahasiswa biologi nih. Untuk bisnis plan-nya ini emang kakak tertarik mengembangkan dalam biologi aja, karena mungkin mahasiswa pada mikir ini, wah kalau mau jadi bisnis plan kenapa nggak sekolah bisnis aja sih? Benar, gitu. ya kan? Iya. Oke. Nah, jadi dari tinggal tulang itu, akhirnya aku belajar banyak hal dan melihat bahwa kenapa nggak aku manfaatin apa yang aku punya sekarang? Gitu. Iya. Aku punya basic waktu itu biologi dengan segudang ilmu pengetahuan yang bisa diaplikasikan sebagai bisnis. Pada akhirnya ketika di semester 3 itu ada mata kuliah tentang mikrobiologi dan tahu ternyata minuman-minuman probiotik yang kita tahu kayak Yakult, yogurt itu masih banyak jenisnya gitu, bukan cuma 2 ini. Dan dari situlah aku ketemu dengan yang namanya kombucha. Boleh kak dijelasin kombucha itu apa? Ya, kombucha itu teh fermentasi ya sederhananya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yogurt itu dari susu, begitupun juga Yakult. Nah kalau misalnya kombucha ini itu bahan dasarnya dari teh. Oh dari teh kak. Tehnya ini berarti dia tuh kayak kalau yogurt kan berarti pakai lactobacillus. Itu teh tuh berarti kayak dikasih bakterinya juga kak? Betul. Jadi teh biasa, sesimpel kayak kita bikin teh biasa. Terus nanti ditambahin sama namanya kultur bakteri SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Nah, jadi itu kalau bakteri-bakteri di Jabar itu ada Acetobacter, ada Lactobacillus, karena dia bentuknya konsorsius, banyak. Beda dengan kayak yogurt ataupun Yakult yang biasanya emang cuma pakai satu nama aja, gitu ya, satu bakteri atau 2 jenis gitu ya. Begitu. Nah, lanjut lagi tadi dari akhirnya aku ketemu kombucha, ya udah dari sana akhirnya karena ini kekuatan aku ya, aku punya kesempatan untuk kedua kalinya, aku punya kesempatan kedua buat nyoba lagi di business plan competition. Waktu itu aku di TCIC itu by KSA IPB di tahun 2022 kalau nggak salah di situ. Nah dengan tim pertama, lalu juga aku ikut di LED, namun ada perombakan tim dan begitupun ya sampai kurang lebih 3 kali untuk menemukan susunan tim yang sekiranya itu bisa sama-sama saling melengkapi gitu. Karena kalau misalnya aku punya basic di biologi, aku nggak mungkin untuk mengerjakan dari sisi ekonomi, perhitungan dan lain sebagainya pun dari aku sebagai anak biologi. Aku butuh sekiranya dari anak bisnis. Makanya waktu itu aku coba tarik kenal Grace Palamba, itu dari sekolah bisnis angkatan 57. Begitupun di bagian marketing, bagaimana konsumen itu bisa disegmentasi, aku juga kenal sama Nur Indah Fajarini dari ilmu keluarga dan konsumen, aku tarik juga. Nah dari situ akhirnya aku juga punya kekuatan tim yang menurut aku bisa sama-sama saling melengkapi dan sama-sama saling menguatkan gitu satu sama lain. Dan akhirnya perjalanan demi perjalanan aku coba ikuti mulai dari pendanaan hibah, perlombaan, sampai ke bazar-bazar di IPB maupun di luar IPB. Berarti itu perjuangan kakak tuh ternyata nggak sendiri ya, ada teman-teman dari berbagai fakultas juga di situ. Itu kira-kira kakak dalam relasi temennya itu gimana ya cara mendapatkan kita mau ikut bisnis nih bareng gitu. Nah ini makanya penting banget buat kita bisa menemukan lingkungan yang tepat gitu. Karena dari ke-3 orang, artinya 2 ya, ada aku, Grace dan Indah. 2 orang ini memang bisa dibilang lahir dalam tanda kutip dari tempat yang berbeda aku temukannya gitu. Iya. Yang satu dari karya Salemba 4, beasiswa yang ada di Paguyuban PKS IPB, yang satu lagi itu dari IPB Otsko gitu. Jadi memang bagaimana aku bisa menemukan orang-orang ini tuh ya dari tempat dari mana aku belajar gitu. Jadi sesama berkembang di situ. Iya. Ya. Yang menurut aku kayak cocok karakteristiknya dan
bisa sama-sama saling melengkapi kekurangan tim, ya itu yang aku coba bisa tarik sebagai tim intinya gitu. Berarti dari situ juga kakak mulai perlombaan lagi nih dengan tim kakak. Iya. Itu kira-kira kakak tahu nggak nih dari lomba-lomba itu keuntungan yang kakak dapat apa aja sih selain mengembangkan skill? Iya, ini yang makanya dari awal ya aku sebutin lagi IPB ya sejak awal aku masuk sebagai mahasiswa baru. Karena IPB itu punya banyak banget benefitnya, privilege-nya. Kayak pertama, kamu bisa mau lomba, misal finalis, terus harus berangkat ke Malang atau ke Jogja atau bahkan ke luar negeri pun itu alhamdulillah IPB jadi salah satu kampus, terutama juga biologi, jadi salah satu departemen yang sangat suportif buat kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi nih mikirin, duh nanti kalau misalnya final ternyata di luar kota, duitnya dari mana? Iya. Menang belum tentu, tapi tenang aja, ternyata di biologi khususnya ya itu sangat gampang banget, bisa aku bilang ya, gampang banget. Karena semudah kita tulis apa yang kita mau, bikin proposal sederhana, submit, approve gitu. Jadi memang tempat yang tepat itu bisa menghasilkan juga orang-orang yang unggul gitu. Jadi aku bangga banget bisa menjadi salah satu bagian dari biologi, dari IPB yang selalu menyediakan fasilitasi aktivitas tersebut gitu. Pada akhirnya aku nggak cuma berkompetisi, aku bisa sekaligus jalan-jalan ke kota baru yang mungkin aku baru pertama kali ke sana, aku dan tim pertama kali ke sana. Lalu juga misal ternyata masih belum rezeki, tetap dapat insentif. Ada insentif sebagai peserta dan juga finalis. Dari departemen kah? Atau? Dari IPB ada, tapi kalau dari biologi sampai hari ini aku belum dengar lagi sih informasinya. Mungkin ada kali ya, tapi belum aku eksplor gitu. Terus kalau misalnya menang, ini juga menarik karena dari kategori online dan offline itu dia masing-masing ada insentifnya sendiri. Kayak contoh, seingat aku ya, aku juga agak sedikit lupa. Juara satu offline itu dapat 1.500.000 gitu untuk satu tim. Jadi kayak udah dapet nih dari panitia perlombaannya, terus dapat lagi dari dulu. Jadi emang benar-benar diboost banget gitu prestasi mahasiswanya, dan kita pun tetap merasa bahagia, terapresiasi gitu, karena kita bukan cuma bergerak sendiri sebagai label mahasiswa, tapi IPB-nya sendiri yang ada di belakang kita itu ikut mendorong mahasiswa-mahasiswanya. Support ya kak. Dan pada akhirnya pun ya kayak kita dapat piala, kita dapat sertifikat, kita juga jadi kayak kasih aja nih ke biologi gitu, atau kasih aja ke IPB ya, karena itu udah sumbangsi kita gitu. Dan begitu pun dari kampus, dari departemen juga udah mensupport semua, jadinya ya udah bukan lagi jadi hal-hal yang canggung lah gitu buat adanya kita kasih piala, kita kasih apa gitu, karena ya di sini sama-sama saling menguntungkan juga gitu jadinya. Oke kak, untuk itu berarti aku bisa ngambil kesimpulan kalau misalkan dalam perlombaan yang pertama tuh apa sih titik mulai kita dalam matkul ini, tujuan kita tuh apa sih, terus kita gak boleh pantang menyerah, terus kita buat ngebonding, buat sama apa ya, kalau misalkan perlombaan itu tim, kita sama teman kita tuh harus saling connect ya istilahnya, saling connect, saling kerjasamanya ditingkatin lagi. Oh, ada leadership juga, leadership itu sebagai pemimpin itu bukan maksudnya sebagai pemimpin kita ngatur semuanya, tapi kita harus bisa membagi-bagi nih ke teman-teman. Kamu bisa kerja ini, kayak semuanya teratur dengan rapi, dan akhirnya titik yang kita ingin perjuangkan tuh akhirnya terwujud. Oke, count. Oke, jadi gimana? Oke. Berarti kak, ini karena kita udah mau di penghujung acara ya kak, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya? Oke, sepatah dua patah. Mungkin berpatah-patah boleh? Oh, boleh banget. Jadi buat teman-teman di luar sana, podcast Bos ya, Biology on Sharing Session dengan tema Be Confident on Confidence to face challenges. Di sini ada satu hal yang perlu aku tekankan ke diri aku dan juga teman-teman semua gitu. Tentang bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan tertentu itu menjadi suatu hal penentu yang sangat besar gitu. Lalu temukan Big Why, temukan bagaimana cerita ini akan dimulai, dan juga pastikan bahwa kita
itu nggak akan pernah tertinggal. Kita akan selalu tepat pada waktunya masing-masing. Jadi buat sekarang teman-teman mahasiswa biologi khususnya, apapun yang sekarang lagi dikejar, aku yakin itu adalah keinginan terbesar dalam hidup kalian. Jadi jangan pernah berhenti dan harus lakukan selama itu sudah sesuai dengan tujuan awal dari cerita teman-teman masing-masing. Itu ya, terima kasih. Itu sepatah dua katanya udah kayak kata-kata motivasi. Bener banget teman-teman, untuk teman-teman yang misalkan lagi lombanya lagi galau, lombanya gak menang terus, ternyata untuk kehidupan itu gak sesimpel itu ya, gak benar kak yang kakak bilang di awal tadi, gak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk Boss Session untuk Biologi on Study Session kali ini. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, mungkin nanti bisa komen ya di YouTube kita di Hima Bio IPB University. Nanti mungkin Kak Jalan bisa ya Kak untuk membahas komen-komen teman kita di YouTube nanti. Boleh banget. Pokoknya nanti tanyain apapun seputar lomba, PKM. Aku juga punya pengalaman tentang itu, atau bisnis plan, atau tentang desain juga aku masih kapal belah buat untuk beberapa tadi ya. Silakan. Aku tunggu. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Saya Ravina Chandra Mautik dan narasumber kita Galan Semarlem. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Dadah.